Saudara-saudara, 3 hari ini kita berbicara tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Apakah saudara-saudara sudah bisa mendengar suara daripada Roh Kudus? Mungkin banyak di antara saudara berkata, wah kenapa belum Pak? Sabar saudaraku, untuk mendengar suara Roh Kudus kita butuh waktu, kita butuh proses. Sebagaimana kita mendengar suara yang orang-orang yang kita kenali, suami istri, abang ade, orang tua, semua butuh proses. Tapi jika saudara benar-benar memang ingin mencari Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk mencari Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan untuk kepentingan saudara, bukan untuk saudara minta-minta berkat, maka Tuhan pasti akan datang pada saudara. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya berdoa. Berdoa adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang Kristen. Tentunya yang saya maksud ialah orang yang benar-benar Kristen, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan Kristen asal-asalan atau hanya menjadi Kristen karena keturunan atau Kristen KTP, atau malah menjadi Kristen karena mengikuti agama pasangannya. Banyak di antara kita yang dari keluarga Kristen dari kecil ikut sekolah minggu, dan dari sekolah minggu kita diajarkan cara berdoa oleh kakak-kakak pengajar. Namun seiring waktu kita semakin malas untuk berdoa. Terlebih lagi yang orang tuanya hidup berkecukupan dan tidak ada masalah dalam kehidupan, maka doa semakin jarang kita lakukan, dan bahkan seluruh keluarga jarang berdoa karena merasa sudah cukup hidup ini, tidak ada kesulitan, Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati berlimpah. Dan masalahnya banyak di antara kita saat ini apabila ada acara keluarga disuruh berdoa makan saja tidak bisa, dan saling melempar siapa yang harus berdoa. Padahal setiap minggu kita pergi rajin ke gereja, dari kecil sudah masuk sekolah minggu. Ada juga di antara kita yang rajin berdoa tapi hanya karena ada masalah problem dalam kehidupannya, atau rajin berdoa karena menginginkan sesuatu. Setelah Tuhan menolong membereskan kesulitan hidupnya atau Tuhan memenuhi keinginannya, maka orang itu berhenti berdoa. Saudaraku, berdoa artinya kita berbicara kepada Tuhan pencipta kita. Kita berbicara kepada yang memberikan hidup kita. Kita berbicara kepada pencipta langit dan bumi. Mengapa kita harus berdoa? Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kita diciptakan dari tanah oleh Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berfirman, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Jadi di dalam ayat ini itulah maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan, saudaraku. Jadi paling tidak kita diciptakan Tuhan untuk diciptakan dan maksud untuk menguasai dan mengelola bumi. Tapi karena dosa, maka hak untuk menguasai dan mengelola bumi diambil alih oleh iblis. Nanti setelah Yesus datang kedua kali, maka hak itu kembali kepada kita. Kita bersama-sama Yesus mengelola bumi ini, tentunya yang memang sudah terpilih oleh Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk mempunyai keintiman dengan Tuhan. Ada suatu lubang dalam hati manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga. Hanya Tuhan yang dapat memuaskannya, atau hanya Tuhan yang dapat mengisinya. Tanpa Tuhan maka semuanya akan terasa hampa. Uang, kesuksesan, ketenaran, seks, obat-obatan, dan hal-hal lainnya tidak dapat mengisi lubang yang terdapat dalam hati kita tersebut. Setan akan menawarkan kepada kita uang, seks, obat-obatan, popularitas, ketenaran, kekayaan untuk mengisi kebutuhan tersebut. Tapi hanya Tuhanlah yang dapat mengisinya, saudaraku. Itulah sebabnya kita melihat banyak orang yang punya ketenaran, kekayaan, nama besar, tetapi merasa hidupnya kosong, hatinya hampa. Orang-orang ini dapat membeli apapun juga di dunia untuk kepuasannya, tetapi dalam bentuk lubuk hati yang paling dalam ia tetap merasa kosong, sendirian dan hampa hidupnya. Untuk itulah kita sebagai orang Kristen, orang yang telah diangkat oleh Tuhan sebagai anak, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Adapun alasan kita harus berdoa kepada Tuhan ialah satu, kita perlu Tuhan karena kita ciptaan Tuhan. Jadi dasar kita perlu berdoa ya bukan karena sebagai manusia kita punya problem, masalah, persoalan dalam hidup ini, atau kita punya keinginan, ingin punya rumah, punya pacar, punya suami, punya istri, ingin karir naik, ingin punya mobil sebagainya. Tapi karena kita diciptakan dari Tuhan. Kita bisa membaca dalam Kejadian 1 ayat 1. "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Ayat di atas menerangkan bahwa Tuhan berfirman kepada tanah agar menghasilkan tumbuh-tumbuhan, maka terjadilah apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 20, silakan Tasya.
Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan berfirman, hendaklah air dipenuhi makhluk hidup dan terjadilah apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian yang terakhir Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maksudnya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka jadilah manusia. Mari kita ulangi sekali lagi saudaraku, karena inilah inti daripada khotbah hari ini. Semoga Tuhan membuka hati saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, Tuhan berfirman kepada bumi, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, pohon-pohonan dan sebagainya. Di dalam Kejadian 1 ayat 2, di dalam Kejadian 1 ayat 20, Tuhan berfirman kepada air dan ikan-ikan bermunculan di dalam air. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita, jadilah manusia. Saudara-saudara bisa melihat ya, dari firman di atas kita dapat melihat suatu pola. Tanaman diciptakan dari tanah, karena itulah tanaman membutuhkan tanah untuk hidup, dan tanpa tanah tanaman-tanaman, pohon-pohonan akan mati. Ikan-ikan diciptakan dari air, maka ikan-ikan akan membutuhkan air untuk hidup, dan tanpa air ikan-ikan akan mati. Saya belum pernah melihat ikan-ikan dapat hidup di udara atau di alam bebas, saudaraku, pasti butuh air. Demikian juga dengan manusia. Manusia diciptakan dari rupa dan gambar Tuhan, maka manusia membutuhkan Tuhan untuk hidup. Oleh karena itulah kita membutuhkan Tuhan, karena kita berasal dari Tuhan. Sama dengan tanaman yang membutuhkan tanah karena berasal dari tanah. Demikian juga ikan yang berasal dari air membutuhkan air untuk hidup. Tanah tetap tanah tanpa tanaman, tetapi tanaman mati tanpa tanah. Air tetap. I have decided to follow Jesus.